Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat dan juga simpatisan GKI Kediri. Berjumpa lagi di dalam sarapan Sapaan Pengharapan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan kasih-Mu, kemurahan kasih-Mu masih kami rasakan hingga detik ini. Jikalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, tolong kiranya Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk kami mau belajar tentang firman-Mu, untuk kami mau memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kami, dan untuk kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau bersama-sama belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita pada sarapan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6 ayat 8-15. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8-15. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita pada sarapan kali ini yaitu beriman tak selalu nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan pertanyaan berikut. Mengapa sih kita beriman kepada Tuhan? Dan apa tujuan utama kita tetap mempertahankan iman dalam hubungan bersama Tuhan sampai saat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita tentu memiliki pengalaman hidup sehingga jawaban dan tujuannya masing-masing berbeda-beda, begitu ya. Namun pada saat ini kita akan merenungkan sebuah nilai beriman yang sangat perlu kita cermati dari kisah hidup seorang pengikut Tuhan yang begitu setia, yaitu Stefanus. Kita perlu menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus, mempertahankan iman kepada Tuhan secara teguh tidak berarti hidup kita akan selalu mudah atau bahkan lepas dari beragam kondisi yang tidak menyenangkan. Kisah Stefanus dalam bacaan hari ini telah menunjukkan bahwa seorang yang beriman yang begitu giatnya melakukan pekerjaan Tuhan tetap mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Stefanus tidak hanya ditolak, tetapi dia juga jadi objek kebohongan dari pihak-pihak yang tidak menyukai Stefanus. Bahkan fitnah yang dituduhkan kepada Stefanus ini tergolong cukup krusial karena terkait dengan eksistensi bait Allah, begitu ya, citra Musa, Allah, begitu. Alhasil kemudian posisi Stefanus pun jadi sangat terancam di tengah kumpulan orang banyak pada saat itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini memang kemudian menampilkan kisah yang tidak menyenangkan gitu ya, bahkan menyedihkan. Namun pada sisi lain kita justru bisa melihat sebuah kenyataan hidup beriman yang perlu disadari dan diterima oleh seluruh kita. Kisah Stefanus membuktikan bahwa tingkat keimanan, keteguhan, komitmen, dan keseriusan untuk terlibat di dalam karya Tuhan tidak lantas kemudian jadi sebuah tiket begitu ya untuk bisa lepas dari segala tantangan maupun pergumulan hidup. Justru keintiman relasi yang manusia bangun dengan Tuhanlah yang kemudian bisa memampukan untuk terus menghadapi berbagai ketidaknyamanan maupun pergumulan tersebut. Artinya kemudian kurang tepat begitu ya bagi kita untuk membentuk sikap pamrih pada saat kita beriman kepada Tuhan karena ingin terlepas dari ketidaknyamanan hidup. Justru tantangannya ketika kita diperhadapkan dengan ketidaknyamanan hidup yang ada, dengan pergumulan yang ada, apakah kita terus tetap mau beriman kepada Tuhan? Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah membersamai kehidupan kami. Di saat iman kami naik dan turun, mengalami pergumulan, kami terkadang goyah di dalam menjalani kehidupan kami, tapi Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk ketika kami menghadapi berbagai macam ketidaknyamanan dalam hidup kami, berbagai macam pergumulan dalam hidup kami, ajari kami untuk tidak kemudian hal-hal di luar itu menyurutkan iman kami kepadamu. Ajari kami, perteguh iman kami, dan biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang boleh tinggal di dalam setiap hati kami, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, yang tidak nyaman, kami tidak lantas surut imannya, tapi kami boleh tetap beriman kepada Tuhan, boleh tetap melibatkan Tuhan, boleh tetap percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan memelihara kami, Tuhan terus menuntun kami, sekalipun jalan hidup yang kami tempuh tidak mudah. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami setiap anak-anak-Mu, terus tuntun dan bimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, demikianlah sarapan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.